di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan tertib acara hari ini. Yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, materi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Baiklah, sekarang kita masuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh personil guru, Bapak Ibu guru SD 106232 Desa Penggalangan yang kami banggakan. Pada hari ini sudah selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat taufik dan hidayahnya kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah desiminasi yang akan dilakukan oleh kawan kita, rekan kita, yaitu Ibu Farida Herianti Gurning dalam program pelaksanaan guru penggeraknya. Jadi apa-apa yang telah dipelajari beliau nanti akan dipaparkan kepada kita semua, dan kami berharap selaku kepala sekolah nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Farida Herianti Gurning yang bermanfaat dan yang baik ini bisa ditularkan dan bisa dibagikan kepada kita semua guna untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan mutu pendidikan belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini, SD 106232. Terima kasih kami kepada Ibu Farida Herianti Gurning yang telah mengundang kita di acara ini, di acara desiminasi ini. Kiranya acara ini pasti nanti akan menambah pengetahuan, menambah informasi yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami menyatakan mendukung sepenuhnya atas kegiatan hari ini. Barangkali dengan demikian yang dapat kami sampaikan selaku kepala sekolah di sekolah ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, sekarang kita masuki acara yang kedua, yaitu materi yang disampaikan oleh teman kita Ibu Farida Herianti Gurni. Pada Ibu, kami persilakan. Baiklah, terima kasih buat Ibu Protokol. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam materi kita saat ini ya Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama belajar, berkolaborasi dan saling mendukung untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Saat ini kita masuk ke dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Farida Herianti Gurni, guru dari SD Negeri 10 6232 Penggalangan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Joseph Tarigan, pengajar praktik saya. Bapak ini kepala sekolah di Kecamatan Teringsia Bandar, dan Ibu Asramiah selaku fasilitator saya. Ibu ini guru dari Kabupaten Langkat. Adapun modul yang saya pelajari dari guru penggerak ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua saat ini adalah mengenai budaya positif. Apa-apa saja yang saya paparkan saat ini adalah: 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa kita belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, kebinekaan global. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan di sekolah ini adalah untuk menciptakan pelajar-pelajar yang mencerminkan atau mengamalkan profil Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kalau disiplin ini bukan hal yang baru yang kita dengar ya. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu kalau disebutkan kata disiplin? Taat. Lain dari taat? Patuh. Patuh ya. Patuh. Lain Bapak Ibu? Tepat. Tepat. Oke. Ada yang bilang taat, patuh, tepat. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman. Jadi kalau dikatakan tidak nyaman biasanya kan terpaksa. Harus disiplin, terpaksa gitu ya. Padahal kalau di dalam pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita itu sekeras-kerasnya kita sendiri. Tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, kita guru-guru ini ya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Apa sih yang merdeka ini? Kalau dibilang merdeka apa sih? Nanti kita pelajari Bapak Ibu. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan dan memiliki motivasi intrinsik. Kalau dikatakan merdeka berarti
Apa itu Bu Ami? Merdeka. Bebas. Bebas ya. Nggak paksa, anakku dipaksa, nggak gitu ya. Nah, ini ada kata baru nih, motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik ini? Nanti kita pelajari juga. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nih, garis bawahi Bapak Ibu, kesadaran. Serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini ada sogokan, ancaman, hukuman. Ketiga ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada tuh tadi sogokan, ada juga ancaman, ada hukuman. Ada tuh anak-anak pasti takut kalau nggak disiplin dihukum guru gitu ya. Akhirnya dia melakukan yang namanya pelanggaran. Padahal sebenarnya guru harus tahu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi tujuan guru tahu kebutuhan dasar itu supaya kita tahu motivasi anak itu melakukan pelanggaran apa sih? Setiap manusia melakukan tindakan pelanggaran atau perilaku manusia yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan itu memiliki alasan, yaitu memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Nah, saya saat ini mengambil contoh ya, anak yang mengambil makanan temannya. Pernah nggak Bapak Ibu temui anak yang ngambil makanan teman di kelas? Pasti pernah ya. Yang pertama kalau kita tanya nih, kok kenapa ngambil nak? Kenapa kamu ngambil makanan temanmu ini? Iya Bu, aku ngambil karena Mama gak nyediain makanan untukku, jadi aku lapar. Jadi aku ambil, aku curi makanannya. Berarti si anak tadi memenuhi kebutuhannya itu yaitu bertahan hidup. Dia melakukan pelanggaran tadi untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik, makan, pakaian, rumah, gitu ya Bapak Ibu. Ada juga kalau kita tanyain anak-anak, kamu kenapa itu ngambil makanan kawanmu? Ada Bu, dia merasa senang tuh karena ditanya ibunya, supaya rupanya anak tadi ngambil itu supaya ditengok kawannya. Aku ditengok karena aku ambil makanannya, aku ditengok guruku. Berarti anak tadi ingin sebenarnya kasih sayang, supaya diperhatikan, supaya diterima, dia ditengok gitu, dilihat oleh teman dan guru. Ada juga Bu kasus yang penguasaan nih, kamu kenapa ngambil makanan temanmu? Dia nggak jawab tapi merasa rupanya dia itu supaya diakui sebagai pemimpin di kelasnya, masih merasa paling hebat. Oh berarti kelasku ini kukuasai. Nah itu rupanya anak tadi memenuhi kebutuhannya itu yaitu penguasaan atau merasa jadi pemimpin, ya kan? Ada juga anak-anak yang, kamu kenapa ngambil makanan temanmu? Aku pengen coba Bu, tapi adanya makananmu. Iya, soalnya makanan mamaku itu bawanya nasi, aku pengen coba bubur. Rupanya dia itu pengen coba hal baru, bebas mencoba hal yang lain. Nah, anak itu berarti memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Yang terakhir Bapak Ibu, kesenangan. Ada anak yang mengambil makanannya itu senang melihat wajah temannya yang kecarian, di mana makananku ya. Dia melihat wajah kawannya itu yang kebingungan itu merupakan hal yang lucu, jadi dia mencari. Nah, itu rupanya. Itu adalah pemenuhan kebutuhan dasarnya itu untuk kebutuhan kesenangan. Jadi apa sih guna guru mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Gunanya supaya kita tahu alasan siswa tadi melakukan tindakan, ternyata ada alasannya, ada dasarnya. Enggak hanya kita, kau memang kau bandel, kau itulah kau, padahal ibu bilang harus A, kau lakukan B. Nah ternyata di pendidikan sekarang nggak boleh gitu lagi Bapak Ibu. Kita nggak boleh langsung A, B, C. Kita harus tahu anak itu tadi apa sih kebutuhan dasarnya, apa sih yang mau dia penuhi, begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah ini juga tadi motivasi itu maksudnya apa yang mendorong dia.
mendorong diri kita sendiri untuk melakukan disiplin tadi. Ada dua motivasi kita melakukan disiplin ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi intrinsik ya, yang kita lihat di materi sebelumnya. Ada ekstrinsik. Yang pertama, saya melakukan disiplin karena saya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku supaya nggak dihukum ibu, nyapulah aku cepat, datanglah aku cepat. Nah, murid melakukan disiplin ini karena takut dihukum. Ini tindakan paling rendah. Nah, ternyata ini tindakan yang paling nilainya jelek sebenarnya. Kalau kita melakukan disiplin karena takut kena hukum, pasti banyak siswa yang gini ya Bu ya. Kita juga sering begini. Yang kedua, saya disiplin karena saya mau mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Ih, jago kali kan kok disiplin yang betul lah. Kayak ginilah inilah murid kesayangan ibu, makanya kalian harus cepat datang. Nah, ini juga murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Supaya aku dapat ini, supaya aku dapat ini. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, Bapak Ibu, dua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik karena mau dapat dilihat orang, ya kan? Kita melakukan disiplin itu supaya dilihat orang. Yang ketiga, yang terbaik ya kan? Yang terbaik, yang paling baik untuk kita lakukan adalah saya melakukan disiplin karena saya ingin menjadi orang yang salah itu ya Bapak Ibu, karena saya ingin menjadi orang yang saya inginkan dan menghargai diri saya sendiri dengan nilai yang saya percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar ternyata ini yang baik, nilai ini berkewajiban. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki disiplin positif, kalau sadar kita apa yang kita lakukan itu baik, tanpa ada imbalan dari orang, tanpa takut dihukum, maka kita akan melakukan disiplin. Konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau ada hukuman, kalau ada penghargaan, ternyata itu adalah konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hukuman, yang pertama itu menyakitkan. Pasti kalau kita hukuman anak tuh merasa tersakiti ya. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid rupanya jadi takut. Yang keempat ternyata kalau kita menghukum, ada kata hukuman, ternyata kita itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Dia kadang-kadang sampai berbohong supaya nggak dapat hukuman. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Kalau anak-anak dapat hukuman pasti merasa malu. Kalau mendapat penghargaan, ternyata penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena dia merusak hubungan. Kadang-kadang ada teman yang kita kasih, oh kamu bagus nih, ya kalau gitu kamu ibu kasih penghapus. Ternyata ini bisa merusak hubungan. Kenapa Bapak Ibu? Bisa saja temannya tadi yang tetangganya tadi dia jengkel, mentang-mentang juara satu dia jengkel. Tuh. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Bisa saja anak yang mendapat penghapus tadi, aku udah paling hebat kok di sini, udah aku nggak perlu berusaha lagi, aku udah paling jago, udah sering dapat reward gitu. Jadi dia nggak berusaha lagi berkreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai diri. Nah, ternyata ada lagi Bapak Ibu, supaya menciptakan siswa yang disiplin, kita adakan konsekuensi dan restitusi. Kita sebagai guru penggerak ya, kita itu dilarang untuk adakan hukuman dan penghargaan. Sogokan, benar. Ternyata itu nggak bagus katanya. Saya juga baru tahu rupanya, kami juga banyak di situ yang apa sih bagus lah Pak, mana ada di sekolah yang nggak ada hukumannya. Rupanya diajarinnya begini Bapak Ibu, adakan konsekuensi. Adakan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita lihat anak-anak sebelum pelajaran dimulai atau sebelum kelas kita mulai, konsekuensi itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau kita adakan kesepakatan. Apa itu kesepakatannya Bu? Apa sih kesepakatan Bu? Apa sih? Nah, itu rupanya adalah perjanjian antara guru dan murid. Artinya ada kerjasama antara guru dan murid.
nggak guru yang ngomong. Peraturan di kelas kita adalah A, B, C, D, E. Kalau ada yang melanggar kau kena hukum. Rupanya itu udah nggak boleh Bapak Ibu. Rupanya kita harus mengadakan tanya jawab, kesepakatan antara siswa dan guru. Kenapa adanya konsekuensi? Pasti murid mematuhi peraturan karena dia ikut ambil andil untuk membuat kesepakatan itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terkadang memang konsekuensi ini kehilangan waktu, siswa tadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contohnya, ini salah satu yang sudah saya buat ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Menjaga fasilitas kelas, konsekuensinya itu memperbaiki atau mengganti barang yang dirusak. Siswa tadi rusaklah barang contohnya ya kan, seperti ini, saya ini ada bocor. Hitsuke, rupanya ini rusak kamu buat. Apa konsekuensinya? Ayo, apa yang ingat? Mengganti Bu, yaudah gantilah. Atau memperbaiki Bu, yaudah perbaikilah. Ternyata kalau kita adakan konsekuensi ada juga kekurangannya. Siswa kurang merenungi kesalahan dia tadi. Yang penting kalau aku rusak karena aku usulkan tadi aku ganti, yaudahlah aku gantilah. Ada yang lebih baik dari konsekuensi ini Bapak Ibu, yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah suatu pendekatan di mana kita ada kerjasama antara guru dan murid. Restitusi ini berpacu pada proses pembentukan karakter murid, tidak pada hasil, tidak tertuju hanya pada hasil. Jika kita melakukan restitusi ini, maka hasilnya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, dirinya lah yang memegang kontrol. Siswa tadi yang memegang kontrol dirinya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kenapa dia bersemangat? Karena dia sendiri yang mencari pemecahan dari masalah yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu, pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana sih ciri-ciri restitusi ini? Yang satu, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, ini ya Bu, di garis bawahi, tidak ada kata paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter ya kan, memang sekarang apa-apa semuanya itu adalah pendidikan itu membentuk karakter aja, ya kan? Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, ada nih satu guru yang hukum. Guru menghukum berdiri di depan kelas. Dirilah ke depan kelas karena kau nggak ngerjain PR. Atau tulis di bukumu, saya mengerjakan PR sebanyak 1 halaman atau 2 halaman. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Pernah ya. Saya juga pernah dulu. Apa hasilnya? Guru marah. Di dalam hukuman ini guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Kau nggak ngerjain PR, ya udahlah nanti kau kerjain pada saat istirahat ya. Nah, kalau di dalam konsekuensi ini, guru tegas dan siswa menghormati itu, karena konsekuensi ini kan hasil daripada kesepakatan kelas tadi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Apa ya kalau nggak ngerjain PR? Atau menanyakan ke diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa sih gak tahu kerjaan PR? Nah, kalau kita adakan restitusi ini, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, penghukum.
Kalau penghukum ini yang saya bilang tadi nadanya tinggi, ya kan, cenderung ke marah-marah. Kalau kita contohkan ada, kita lanjut dulu. 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau ada kasusnya Bapak Ibu siswa datang terlambat, ini coba kita cerminkan ke diri kita ya. Biasanya kita kayak mana menghadapi siswa yang terlambat? 1, penghukum. Kamu selalu saja terlambat ya, selalu aja. Pasti terakhir kau datang. Dengan nada yang tinggi tuh ya Bapak Ibu. Akhirnya itu apa setelah kita lakukan itu? Ya udahlah, kau memang terlambat ya, duduklah kau. Akhirnya siswa tadi kadang-kadang bisa saja dendam ya. Dia mungkin duduk, tapi kadang-kadang dicoretlah bukunya. Kesal, benar kesal. Kadang-kadang juga ada pembuat rasa bersalah. Kamu inilah, bagaimana ya kamu ini? Padahal udah janjilah kau semalam sama ibu nggak terlambat. Tengoklah kau, gara-gara kau ibu lah ditegur kepala sekolah. Tengoklah bagaimana lah ini. Nah, pernah nggak Bapak Ibu gitu? Pernah ya? Saya juga pernah. Ternyata Bapak Ibu ada sisi negatif dari pembuat rasa bersalah ini. Sisi negatifnya apa? Siswa tadi, aduh gara-gara aku jadi guru dimarahin. Aduh, aku nggak bisa membahagiakan orang-orang di sekitarku. Jadi dia menjadi orang yang pendiam dan tertekan. Selanjutnya Bapak Ibu ada posisi kontrol yang namanya teman. Hei, kau udah terlambat ya terus. Ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa. Besok jangan ya. Yaudah, duduklah sana. Itu kita lakukan karena kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Siswa tadi boleh saja, jadi hasilnya siswa bahagia memang, bahagia, merasa ini kayaknya guru bisa kuandalkan. Akhirnya dia makin lama makin patuh, patuh sama kita. Cuman sisi negatifnya dia hanya patuh sama kita, tapi ke guru lain tidak. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau di pemantau ini adanya datar aja Bapak Ibu, sebagai hanya melihat aja. Hei, peraturannya apa? Apa yang udah kamu lakukan? Terlambat Pak, contohnya. Jadi kalau sanksinya apa? Sanksinya saya nanti pulang lebih lama 15 menit. Ya sudah, duduk. Pernah nggak gitu kita ya? Pernah ya? Bapak Ibu pernah nggak? Nah, selanjutnya yang terakhir manajer. Ini posisi kontrol dari gabungan antara teman dan pemantau. Ini posisi kontrol yang terbaik Bapak Ibu. Gabungan dari teman dan pemantau. Jadi kita menjadikan siswa itu teman dan kita memantau murid kita. Apa kesalahan kamu nak? Terlambat Bu. Jadi menurut kamu bagaimana kamu menebus kesalahan ini? Nanti siswa yang mencari pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu supaya menciptakan disiplin positif, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Contohnya sudah saya buat di kelas saya. Mengapa keyakinan kelas itu perlu? Kenapa nggak diganti aja peraturan kelas? Nggak usah kayak kesepakatan kelas, peraturan kelas aja. Nah ternyata katanya peraturan kelas itu di zaman dulu, itu guru zaman dulu. Karena kita zaman now, ya harus ikutin perkembangan zaman, ya kan? Bentuk keyakinan kelas itu syaratnya begini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Beda dengan peraturan sekolah ya. Keyakinan kelas itu abstrak sesuai dengan kebutuhan kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak kali, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi sebelum mendapatkan keyakinan kelas itu, kita berpendapat dulu, apa ya yang baik untuk kelas kita? Apa ya yang baik untuk kelas kita? Menurut kalian bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Itu dia. Tapi diusahakan siswanya datang semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya kalimat positif. Nggak usah jangan mencuri buku. Kalau bisa hilangkan kata jangan. Diganti menjadi pakailah buku masing-masing. Gitu.
Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, sesuai dengan kelas masing-masing ya Bapak Ibu kebutuhannya. Pasti kebutuhan kelas 1 beda, kebutuhan kelas 2 beda, kelas 6 beda. Jadi sesuai dengan kelas masing-masing. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi boleh diperbaiki, nggak menonton di situ aja ya. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu. Jadi pada saat membuatnya itu harus ada siswa dan guru. Ditanya ke siswanya, kalian maunya apa? Ibu maunya ini. Jadi buatnya apa? Gitu. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nanti kita boleh buat di kelas kita masing-masing supaya menciptakan disiplin positif. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Ini caranya ya, cara membuat keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah untuk bercerah pendapat tentang peraturan yang perlu kita sepakati. 2. Mencatat semua masukan. Masukan dari A, B, C, D itu ditulis dulu. Lalu susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif itu tadi ya Bapak Ibu. Jangan ada kata jangan, tidak boleh, itu nggak usah. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas bisa kita letakkan di dinding kelas. Seperti contohnya Bapak Ibu, supaya bisa mudah diingat dan dilihat kembali. Nah, tengok tuh keyakinan itu, tengok tuh kesepakatan kelas kita. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini adalah langkah yang kita lakukan saat menghadapi siswa yang tidak disiplin. Ada namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, kita dapatlah ini siswa yang bermasalah kan? Kita dapat siswa yang bermasalah. Contohnya tadi berkelahi sama teman. Kita nggak boleh langsung hukum tuh ya kan? Kita tanya dulu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Kamu kenapa sih nak bermasalah? Udah, gak usah takut. Cerita sama. Semua melakukan kesalahan kok. Ibu pun dulu pernah kayak gitu. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ayo cerita sama ibu. Nah, setelah anak itu cerita, barulah kita oh iyalah nah. Seharusnya kan gini, oh salah itu kan. Harusnya kan baiknya begini, benar tidak? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Di tahap ini, siswa jadi menyadari apa kesalahannya. Oh iya ya Bu, oh iya, harusnya aku nggak memukul kawanku tadi. Nah, setelah siswa tadi mengetahui apa kesalahannya, lalu kita tanyakan keyakinan kelas tadi, kesepakatan kelas kita tadi. Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu perbuat nak? Timbullah itu pemecahan masalah dari siswa tadi. Bu, sebaiknya saya begini aja deh. Apa? Minta maaf aja dulu sama kawan-kawan, sama guru, baru nanti saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, ada. Silakanlah dulu nanti pantau nih kamu ya, benar nggak kamu lakukan itu? Kira gitu Bapak Ibu. Ini ada satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat, skenario yang saya buat Bapak Ibu. Bentar ya, biar kita lihat.
Ya, ibu bisa lihat saat kalian bermain hati, kamu merasa senang dan tidak bosan lagi. Tetapi, itu bisa merugikan orang lain. Temanmu akan merasa terganggu dengan sikap kalian. Sekarang, coba kita sebutkan keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan? Benar sekali, anak ibu hebat mengingatnya. Nah, sekarang menurut kamu, apakah kamu sudah menghormati ibu, teman, dan dirimu sendiri dengan bermain saat pelajaran seperti tadi? Nah, untuk itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Baiklah, permintaan maaf kamu ikuti. Ibu harap solusi yang kamu lakukan tadi bisa kamu lakukan ke depannya agar kita lebih saling menghormati. Skenario penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, terakhir ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu manajer, pemantau, yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Ibu Protokol. Sekarang kita masuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan dipersilakan. Saya ingin bertanya, bukankah sama saja ya antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi kan sama ya? Ya, ada yang lain ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami kembalikan ke pemateri untuk menjawabnya. Terima kasih buat Ibu Ani yang sudah bertanya. Ibu Ani bertanya, bukankah sama saja hukuman dengan konsekuensi ya? Jadi Ibu Ani dan untuk Ibu Ani dan teman-teman semua, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu biasanya dominan ke suara kita yang lebih keras dan terus itu kita memaksa. Contohnya, apapun yang terjadi ya udahlah, kau inilah gitu. Anak tadi berbuat salah, kenapa kau salah gini? Kenapa kau lakukan hal itu? Ya udah, oke itu kau gak usah istirahat, duduk kau di sini. Oke. Nah, tapi kalau konsekuensi, hal itu dilakukan setelah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jauh sebelum hari itu kita sudah membuat kalau kita melakukan kesalahan, kira-kira apa ya yang kita lakukan? Ada kesepakatan antara siswa dan guru, sehingga siswa yang melakukan pelanggaran tadi merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan akibat dari perbuatannya. Oh ya udahlah, aku rupanya berbuat salah, berarti hukumannya bukan hukuman salah, maaf Bapak Ibu, konsekuensinya aku harus melakukan hal ini. Jadi tidak ada unsur paksaan, karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu guru hanya sekedar pembimbing. Guru bukan penentu hidup siswa. Kau supaya jadi orang besok kamu harus begini, bukan. Guru hanya sebagai among atau pembimbing saja Bapak Ibu. Kira-kira begitu bukan?
Ini sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Ya Pak? Gini, kita kan menghindari bahasa hukuman ya ke anak-anak. Mulai sekarang kita menghindari bahasa hukuman karena hukuman itu dirasa-rasa kok agak ekstrim untuk kata-katanya untuk anak-anak. Jadi kita hindari, kita alih ke konsekuensi. Untuk beberapa kasus, beberapa masalah mungkin oke lah ada konsekuensi, ada kesepakatan yang duluan disepakati. Kadang-kadang ada kasus yang tiba-tiba muncul, misalnya perkelahian antara sesama siswa. Jadi kalau sudah terlanjur berkelahi, biasanya kita akan adakan hukuman ini, misalnya hukuman disiplin apa, suruh kutip sampah atau apa, berdiri depan kelas gitu. Kira-kira kalau bentuk konsekuensinya yang kita menghindari hukuman tadi apa Bu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau menyikapi siswa yang sudah terlanjur berantem atau berkelahi? Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Nah, kata Bapak tadi sudah terlanjur ya, sudah terlanjur. Contoh ada anak tadi, Pak dia ribut atau salah, maaf, dia berkelahi. Nah ini biasanya kita panggil ke kantor kan. Pastikan dulu nggak ada yang emosi. Supaya menghadapi anak yang seperti ini kita laksanakan segitiga restitusi Pak, kalau sudah terjadi. Jadi pastikan dulu tidak ada yang emosi. Hukuman ini terjadi di saat semuanya ada emosi, ya kan? Dia tadi melakukan kesalahan, nada suaranya tinggi. Kau salah ya, yaudah kau berdiri di depan kelas, tanpa ada pikir panjang. Yang penting kau salah, hukumlah kau. Itulah dia hukuman. Perbedaan hukuman dengan konsekuensinya ini, hukuman ini terjadi tiba-tiba. Kau salah, seperti inilah kau. Tapi kalau konsekuensi udah sepakat dari hari lalu. Nah, kalau menghadapi siswa yang sudah berantem terlebih dahulu, kita adakan segitiga restitusi. Pastikan dulu semuanya tenang. Setelah itu kita laksanakan segitiga restitusi. Apa yang terjadi? Nah, udah nggak usah dulu marah-marah, nggak usah dulu emosi, tenangkan dulu. Udah nggak apa-apa, nggak marah bapak, marah bapak. Coba, bapak pun dulu pernah kayak gini, cerita dulu sama bapak. Pasti bakalan lama ini memang Pak ceritanya ya kan. Nggak mungkin langsung, iya bu langsung gini, enggak. Pasti cuman kita lakukan tadi, stabilkan dulu. Anak-anak tadi emosi kita jangan marah. Kalau kadang kita juga ikut marah, tinggalkan aja dulu kalau kita ikut marah. Lalu saat itu anak sudah cerita kejadiannya bagaimana, tentukan tindakan yang salah. Oh berarti kamu tadi mukul dia duluan, salah nggak itu ya? Terus kamu balas nggak? Salah nggak itu ya? Anak tadi mengakui bahwasanya menyadari, oh ya Pak aku salah, tadi aku mukul dia duluan. Nah setelah anak tadi mengakui tindakan dia yang salah, menurut kamu kalau kamu berbuat kesalahan, apa yang dapat kamu lakukan untuk melakukan kesalahan itu? Kita tawarkan pemecahan masalahnya. Jangan karena kau salah kamu harus gini. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan ya untuk menebus kesalahan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti anak itu sendiri yang mengusulkan, oh Bu gini aja lah, begini aja lah. Kurang bagus lah itu. Menurut yang lainnya ada pemecahan masalah yang lainnya ada. Gimana kalau gini aja? Jadi ada sepakat. Intinya ada kata sepakat. Jadi intinya hukuman, kalau hukuman ini satu pihak. Iya benar. Pertama pihak guru, kalau konsekuensi itu antara guru sama. Benar Bu. Berarti dengan kata lain, kita intinya tak bolehlah menghukum, janganlah pakai kata hukuman. Kalau sudah terlanjur terjadi perkelahian, kita cukup menasihati, memediasi, dan cari cara yang terbaiknya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu aja lah. Benar Pak, benar. Sekarang udah nggak ada lagi kata hukuman di sekolah. Hukuman itu berlaku di luar sekolah. Kalau di sekolah nggak boleh ada kata hukuman karena menciptakan murid yang merdeka. Kalau dia dihukum kan berarti udah nggak merdeka lagi. Sekian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, melalui moderator, tadi kan katanya hukum itu tidak ada. Terus hukuman itu tidak ada, tapi kita jadikan hanya sama anak bagaimana mereka proses penghukuman. Jadi kesannya kesalahan yang sudah mereka perbuat lebih ke negosiasi kan, lebih
nggak usah sampai ada kata memaksa, karena semua siswa itu punya keahlian masing-masing. Dan kita harus bisa mengolah sampai dia baik. Tapi kalau memang dia pun tadi kurang juga, ya nggak boleh buat. Kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Jadi ada kata mengalah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya mau hadirkan salam guru bergerak. Salam guru bergerak. Baik-baik Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada teman kita sebagai pemateri. Semoga apa yang disampaikan oleh teman kita ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa jadi kita contohkan di kelas masing-masing. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan juga terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anji Triara Langsong, rekan dari Ibu Rida dari SD 106232 Penggalangan. Menurut saya dari materi yang telah saya dengarkan dari penjelasan Ibu Rida mengenai budaya positif adalah sangat baik bagi kami untuk diterapkan di sekolah kami, terlebih di kelas saya. Karena menurut saya, siswa-siswi di sekolah saya masih banyak melakukan disiplin diri yang bertujuan untuk tidak mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan penghargaan daripada gurunya. Untuk itu, kami guru-guru semangat untuk membentuk siswa kami melakukan disiplin diri. Dikarenakan mereka sadar bahwasanya disiplin itu adalah penting dan mereka yakin disiplin itu dapat menjadikan mereka siswa yang teladan. Kami juga jadi sadar bahwasanya kami sebagai guru tidak baik untuk sering melakukan memposisikan diri sebagai penghukum dan pembawa rasa bersalah. Kami juga baru sadar bahwasanya sebagian siswa melakukan pelanggaran itu adalah ternyata mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di diri mereka. Untuk itu kami sebagai guru boleh berusaha untuk mencari cara-cara yang kreatif sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Kami juga mengetahui ada langkah yang baik untuk menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, yaitu melaksanakan segitiga restitusi, di mana pendekatan ini kami lakukan agar siswa boleh menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan mereka dapat mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi.
dan kami berharap ini boleh kami lakukan di sekolah kami agar kami bisa membentuk siswa-siswi kami menjadi siswa yang berkarakter. Baiklah, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.